Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh hari ini kita sudah memasuki subuh yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Ataupun sebagian dari kita juga ya ada yang sudah memasuki 10 hari ke-10 di bulan suci Ramadan, yang mana kalau secara pembagian silsilah daripada bulan suci Ramadan, kalau bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3, berarti kita sudah menghadapi atau di penghujung daripada sepertiga pertama di bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya di sepertiga pertama itu di bulan suci Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari ke-11 sampai hari ke-20 berarti maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di akhir atau sepertiga terakhir yaitu pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan, kejahiliaan menuju zaman yang seperti sekarang ini. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti, setelah dunia ini mengalami kiamat, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di dalam satu lembah, yang mana lembah tersebut biasa kita sebutkan dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia di dalam satu wadah atau satu tempat. Kemudian disitulah nanti akan dilihat yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan yang mana manusia-manusia yang kufur atau kafir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kita ketahui bersama, banyak di antara manusia nantinya di padang mahsyar itu nanti antara kepalanya dengan matahari itu tidak kurang daripada sejengkal saja jaraknya. Sehingga banyak dari kita nantinya, banyak dari manusia nantinya itu akan mandi keringat sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Akan tetapi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, dalam naungannya Allah pada hari itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapakah yang dimaksud itu? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi siapa-siapa di antara kita yang menjadi
atau diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, kemudian dalam kepemimpinannya itu dia selalu bersikap atau berperilaku adil kepada orang yang dipimpinnya, maka dia termasuk golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda-pemuda yang di belakang ini, pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita yang tumbuh dewasa, di dalam remajahnya itu dia mempergunakan kesempatan yang dimilikinya di usia remaja untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nantinya akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Jadi yang ketiga ini, kita-kitalah ini yang senantiasa memakmurkan masjid. Insya Allah nanti ketika di hari akhirat, di saat orang semuanya pada kepanasan, tidak ada perlindungan sedikit pun yang dia dapatkan perlindungan dimanapun, maka kita akan dinaungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kepanasan malah kita sejuk terasa ketika kita berada di poin ketiga, yaitu senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Jadi orang yang sama-sama senantiasa bersahabat, bersahabatnya ini bukan bersahabat di dalam bahu-membahu dalam keburukan atau kejahatan, akan tetapi senantiasa bersahabat di dalam ketakwaan, beribadah atau saling mengajak dalam kebaikan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam poin yang keempat. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia mempunyai atau memiliki kesempatan untuk berbuat maksiat dengan diajak, bahkan diajak oleh perempuan untuk bermaksiat, akan tetapi dia mampu mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk akan dinaungi atau dilindungi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang keenam, kita persingkat saja, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi tangan kirinya bersedekah, tangan kanannya tidak tahu, atau sebaliknya tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Apa maknanya? Bahwasanya dia bersedekah tapi tidak mengumbar-umbar kepada orang lain bahwasanya saya yang bersedekah. Tapi faktanya juga ada di lapangan, ada orang yang bersedekah, dia disebutkan di panitia masjid hamba Allah 50 juta. Pas di bawah itu di sab ketiga misalnya, dia langsung bisiki ke teman-temannya,
Tahu tidak siapa itu yang 50 juta? Tidak tahu. Itu saya yang bersedekah tadi itu. Nah, itu sama saja. Walaupun dibilang hamba Allah, tapi dibawa di belakang, dia tanya-tanya temannya di sebelah-sebelahnya. Tolong tanya yang lainnya. Yang sedekah itu tadi hamba Allah atas nama saya. Tapi jangan bilang sama orang, sama tetanggamu saja bilang. Nanti tersebar satu kompleks. Itu tidak termasuk. Jadi kalau misalnya kita disebutkan di panitia, bukan berarti tidak ikhlas atau tidak mendapatkan pahala yang tangan kanan bersedekah tangan kiri, tidak. Akan tetapi kalau misalnya kita berniat, kembali lagi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu amal perbuatan tergantung dengan niatnya kita. Kalau kita memberikan panitia nama kita, kemudian kita sebutkan dengan berniat untuk merangsang atau membuat motivasi orang lain atau teman-teman kita yang lain untuk bersedekah, itu tidak apa-apa daripada kalau kita sebutkan hamba Allah tapi di belakang kita cerita bilang, yang itu tadi yang 1 M itu saya yang bersedekah, tapi tolong jangan bilang-bilang, cukup 5 orang saja yang tahu. Nanti 5 orang tersebar saja satu kompleks dan seterusnya. Jadi kembali lagi, siapa yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, dalam artian dia bersedekah sembunyi-sembunyi, memang betul-betul ikhlas, maka insya Allah dia akan berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Jadi ada ungkapan yang mengatakan kalau kita mau melihat kepribadian kita yang sesungguhnya, maka lihatlah ketika kita berada di tempat yang sunyi atau kita berada di dalam kesendirian. Kalau kita banyak mungkin barangkali kita semangat beribadah, tapi belum tentu kalau kita sendirian. Maka kalau kita bisa sendirian kemudian betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meneteskan air mata dengan penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita sesali, maka inilah yang dimaksud dengan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.